Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi di mata pelajaran parasitologi, yaitu protozoa. Mungkin kita juga udah berulang kali belajar tentang protozoa, tapi gak apa-apa, kita review lagi ya. Seperti yang teman-teman udah ketahui bahwa protozoa itu berasal dari kata proto dan zoon. Proto yang artinya pertama dan zoon artinya hewan. Nah, protozoa itu terbagi menjadi 4 klasifikasi umum yang dibedakan berdasarkan alat pergerakannya. Yang pertama, Pseudopodium. Yang kedua, flagel atau bulu cambuk. Yang ketiga, ciliata atau cilium atau bulu getar. Dan yang keempat, sporozoa. Nah, di Pseudopodium ini atau kaki palsu, tentu dari namanya itu bentuknya bisa kita lihat bahwa bentuknya hampir nggak beraturan karena ya tadi dia bergerak dengan pseudopodia atau bergerak dengan kaki palsu. Sedangkan untuk flagellata atau flagel itu dia bergeraknya dengan flagel atau bulu cambuk. Yang ketiga, ciliata dengan bulu getar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti yang saya gambarkan ini ya teman-teman. Di Pseudopodium ada 2 spesies yang cukup terkenal pada golongan Pseudopodium atau Sarcodina. Yang pertama adalah Entamuba histolytica dan yang kedua adalah Entamuba coli. Nah, keduanya sebenarnya gampang aja dibedainnya. Yang pertama, untuk Entamuba histolytica, dia bersifat patogen sehingga dapat menyebabkan penyakit, contohnya disentri. Sedangkan untuk Entamuba coli, dia bersifat non-patogen atau tidak menyebabkan penyakit. Yang kedua, pada kelompok flagel itu ada cukup banyak spesies protozoanya. Yang pertama ada Giardia lamblia. Ini dia spesies yang dapat menyebabkan penyakit giardiasis. Nah, bentuknya itu hampir mirip seperti daun yang bergerak jatuh gitu. Kemudian ada flagelnya tentunya dan terbagi menjadi seperti 4 sisi gitu ya. Kemudian yang kedua ada Trichomonas vaginalis. Tentu dari namanya ya, ini hidup pada organ kelamin. Bentuknya seperti yang saya gambarkan, jadi bentuknya lonjong dan dia ada flagel di kedua sisinya, kemudian dia mempunyai membran gelombang. Selanjutnya ada Trypanosoma gambiense. Ini parasit yang dapat menyebabkan African sleeping sickness dan jarang terjadi di Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke ciliata. Untuk protozoa yang memiliki bulu getar, itu salah satu contohnya adalah Balantidium coli. Dan yang terakhir di sporozoa, contohnya adalah Toxoplasma gondii. Dan kemudian yang kedua contohnya adalah jenis-jenis dari Plasmodium, baik itu Plasmodium vivax, ovale, falciparum maupun malaria. Tapi keempat-empatnya sama, itu menyebabkan penyakit malaria. Spesies-spesies yang saya sebutkan, protozoa yang saya sebutkan, saya minta teman-teman untuk mencari gambar secara mikroskopisnya lengkap, kemudian ditempel di buku catatan masing-masing ya.
Nah, selanjutnya sebetulnya ini adalah pembelajaran yang utamanya, yaitu cara identifikasinya. Jadi sebagaimana kita sebagai seorang analis, tentunya kita harus tahu cara mengidentifikasi dari protozoa. Itu ya. Cara identifikasinya gimana? Ada beberapa cara tentunya. Yang pertama adalah pewarnaan cepat. Nah, di pewarnaan cepat ini dia bahan utamanya intinya menggunakan NaCl, larutan field A dan larutan field B. Prinsipnya adalah intinya kita akan membuat larutan fekal tipis dengan cara melarutkan feses dalam NaCl. Kemudian nanti kita keringkan, difiksasi oleh metanol dan ditambahkan larutan field A dan B. Kemudian bisa kita baca di bawah mikroskop. Yang kedua, pewarnaan eosin. Tentu dari namanya sudah jelas banget bahwa reagen yang digunakannya adalah eosin 1%. Larutan eosin ini tentunya akan menimbulkan warna merah pada preparat kita. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan mikroskopik terhadap kista. Sebetulnya hampir semua pemeriksaan atau identifikasi protozoa itu menggunakan mikroskop. Tetapi pada metode yang ketiga ini dia khusus untuk melihat bentuk dari kista pada protozoa. Caranya ada 3. Yang pertama menggunakan larutan salin, yang kedua iodin, dan yang ketiga Ziehl-Neelsen. Tetapi memang untuk ketiga pemeriksaan ini cukup jarang digunakan di laboratorium. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan mikroskopik malaria. Nah, ini adalah pemeriksaan yang paling sering digunakan di laboratorium. Tetapi mungkin di beberapa laboratorium aja karena ya pemeriksaan malaria sendiri kan kasusnya tidak cukup banyak untuk daerah Jawa ya. Sedangkan mungkin kalau untuk di daerah timur cukup banyak. Nah, pemeriksaan mikroskopik ini kita membuat 2 preparat, yang pertama tebal, yang kedua tipis. Untuk yang tebal itu bukan dilihat dari bentuk preparatnya ya, preparatnya tebal tipis tidak, tapi preparatnya semuanya sama, bentuknya objektless biasa. Tetapi untuk yang tebal itu nanti kita akan meneteskan 3 tetes darah kapiler. 3 tetes darah kapiler itu kurang dari 6 mikrolit. Kemudian nanti kita ratakan sehingga nanti kita akan membuat sebuah apusan tebal gitu ya. Kemudian untuk yang tipis itu cukup 1 tetes kecil aja, kurang lebih 2 mikrolit. Kemudian nanti kita slide sehingga mungkin hasilnya seperti SADT, akan membentuk lidah. Nah, setelah kita membuat preparat, dikeringkan dulu. Kedua preparat ini harus kita keringkan. Kemudian kita tambahkan metanol absolut. Nah, metanol absolut ini cukup ditambahkan ke preparat yang tipis atau sediaan yang tipis. Untuk yang tebal sama sekali tidak boleh menggunakan metanol absolut. Kemudian dibersihkan untuk yang tipis, kemudian dikeringkan, akhirnya ditambahkan Giemsa. Nah, untuk yang tebal, ini setelah kita membuat preparat tebal, kita keringkan, kemudian kita langsung tambahkan Giemsa. Nah, kemudian keduanya dikeringkan. Kemudian keduanya bisa kita baca, tapi yang pertama kita baca itu adalah preparat tebal dulu. Nah, untuk yang tipis itu untuk konfirmasi atau konfirmatori dari bentuk-bentuk si plasmodiumnya. Nah, setelah kita baca di bawah mikroskop, kemudian kita lakukan perhitungan sehingga akhirnya kita bisa laporkan hasilnya dan selesai untuk identifikasi protozoa ini. Dan saya rasa juga cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum.